Danau memberikan kehidupan bagi hewan, tumbuhan dan manusia di sekitarnya. Namun ada beberapa yang justru berbahaya bagi makhluk hidup, hingga menyebabkan kematian. Yang pertama adalah Boiling Lake atau danau mendidih yang terletak di Dominika. Danau ini adalah sumber air panas alami terbesar kedua di dunia. Suhu air di tepi danau bisa mencapai 92 derajat Celcius. Namun, belum ada yang berani mengukur suhu di inti danau karena sangat berbahaya, dan dapat membunuh siapa saja yang berani memasuki perairannya. Meskipun suhu bisa turun, namun suhu air tidak bisa diprediksi karena dapat mulai mendidih kapan saja dan melepaskan gas berbahaya seperti karbon dioksida. Oleh karena itu, akibat suhu yang tinggi, udara di kawasan tersebut panas, beruap, lembab dan tercium bau belerang di mana-mana. Berikutnya adalah Danau Wajan. Danau ini dikenal sebagai Devil's Blowhole, terletak di Waimangu Volcanic Rift Valley, Selandia Baru. Suhunya sangat panas berkisar antara 45 hingga 55 derajat Celcius, dan luas danau lebih dari 38.000 meter persegi, dan kedalaman sekitar 5,5 meter. Danau ini berbahaya karena mengeluarkan hidrogen sulfida dan karbon dioksida. Tahun 1886, ledakan yang berasal dari kawah yang dikenal sebagai letusan Gunung Tarawera ini, memakan korban jiwa lebih dari 100 orang. Danau ini memiliki sejarah yang kelam. Di perbatasan Costa Rica dan Nicaragua, terdapat danau air tawar terbesar di Amerika Tengah, disebut Danau Nicaragua. Sekilas tidak ada yang aneh dari danau ini, kecuali hiu banteng yang menghuninya. Oleh karena itu, berenang di perairan ini bisa berbahaya, karena hewan-hewan ini tidak dapat diprediksi, agresif, dan akan memakan apa saja. Awalnya, para ilmuwan disesatkan bahwa ini adalah spesies endemik. Namun belakangan mereka menemukan bahwa hiu yang sama juga terlihat di Laut Karibia dan Danau Nicaragua. Oleh karena itu, hiu banteng ditemukan berenang di hulu Sungai San Juan, melintasi lebih dari 120 mil, dan beradaptasi dengan air tawar. Danau Karachi, salah satu danau paling tercemar di dunia. Jangan terkecoh dengan airnya yang berwarna biru tua, karena beracun dan mematikan. Antara tahun 1934 dan 1957, Uni Soviet menggunakan danau ini sebagai tempat pembuangan limbah nuklir selama 12 tahun. Menurut sumber, limbah radioaktif tingkat tinggi dikatakan menutupi hampir seluruh danau, hingga kedalaman 3,4 meter. Beberapa daerah sekitar danau, tingkat radiasi cukup tinggi untuk membunuh manusia hanya dalam waktu 30 menit. Danau Natron, terletak di Tanzania. Danau ini terlihat sangat indah, rumah bagi jutaan flamingo. Namun sangat berbahaya bagi manusia, karena dapat mengapuri hewan lain dan manusia menjadi batu, serta bisa membakar kulit dan mata. Jumlah penguapan yang tinggi di daerah ini, telah menghasilkan alkalinitas hingga 12 pH. Cyanobacteria yang tinggal di danau ini pun telah mengubahnya menjadi merah. Namun air alkali danau ini juga mempertahankan ekologi yang sehat bagi flamingo, dan burung lahan basah lainnya, ikan nila, serta alga yang menjadi makanan kawanan besar flamingo. Nyos merupakan danau yang dalam, di tepi kawah gunung berapi yang sudah punah di dataran vulkanik Oku, Kamerun. Meskipun tampak seperti danau biasa, danau ini dianggap salah satu danau vulkanik mematikan di dunia. Bencana yang terjadi di tahun 1986, melepaskan awan karbon dioksida raksasa di tengah malam, menewaskan lebih dari 1.700 orang, yang tinggal di sekitar danau, dan 3.500 hewan. Setelah bencana, sebagian besar kota dan desa di daerah itu ditinggalkan. Berikutnya Danau Horsu California, Amerika Serikat. Danau ini secara umum dianggap aman, namun terdapat beberapa korban jiwa. Terletak di pegunungan dan dikelilingi oleh karbon dioksida konsentrasi tinggi, campuran racun dan hidrogen sulfida yang beracun. Karena tingkat karbon dioksida yang tinggi, danau ini menghancurkan banyak pohon, dan 3 orang meninggal di tahun 2006,
karena paparan karbon dioksida di sebuah gua di dekatnya. Ada sekitar 100 hektar pohon mati dan sekarat di sekitar area tersebut. Berikutnya adalah Laguna Caliente di Costa Rica, adalah salah satu danau alami paling asam di dunia. Suhu air juga berubah-ubah dari 21 hingga 200 derajat Fahrenheit. Sedangkan warnanya berubah dari hijau zamrud menjadi abu-abu dan kuning. Warna kuning tersebut berasal dari cairan belerang yang melayang di udara. Apalagi karena lokasinya yang berada di kawah gunung berapi, danau ini sering menimbulkan letusan seperti geser raksasa. Karena tingginya kadar asam serta seringnya terjadi ledakan, bisa membuat terjadinya hujan asam dan kabut, sehingga menyebabkan rusaknya tumbuhan di sekitar danau, dan juga bisa membahayakan manusia. Tahun 1984 terjadi letusan limnik, yang mengakibatkan pelepasan sejumlah besar karbon dioksida dan kematian 37 orang. Danau ini adalah satu dari 3 danau di dunia, dengan sejumlah besar gas yang diserap dan ditekan jauh di bawah permukaan air danau, sehingga menciptakan kondisi ideal terjadinya letusan dahsyat. Danau ini mematikan karena menyebabkan sesak napas. Ketika CO2 terlarut keluar dari perairan dalam danau, menciptakan awan gas yang dapat mencekik satwa liar, ternak dan manusia. Tsunami juga dapat terjadi akibat letusan gunung berapi, karena meningkatnya CO2 yang menggantikan air. Yang terakhir adalah Danau Kivu. Danau yang terletak di Rwanda perbatasan dengan Kongo ini, memiliki endapan karbon dioksida di lapisan batuan vulkaniknya. Jika terjadi aktivitas gunung berapi, atau gempa bumi sekecil apapun, dapat menyebabkan danau meledak, dan membahayakan jutaan orang yang tinggal di sekitarnya. Ledakan dipicu karena tingginya kadar karbon dioksida dan metana di dalam air. Rwanda menggunakan gas tersebut untuk menghasilkan listrik dan memompanya keluar dari danau, namun pelepasannya hanya sedikit. Danau tersebut masih aman hingga saat ini, dan berharap danau tersebut tetap seperti itu. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.